waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa malik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan wa rabban syahidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa inna sadaqal hadits kitabullah wa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jamaah kaum muslimin wabil khusus kita bersama Mukarram Al-Ustaz Ibrahim selaku Ketua DKM Dewan Keamanan Muslah wa Hasanah Makaram Begitul Hayatim Abuna Syukran Mukarram Ustaz Munani Matanallah Begitul Hayatihim wa nafa'ana wa bi'ilmi bidara ini dan juga kepada para pengurus lainnya yang satu persatu tidak kami sebut namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak-Bapak sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang curahan keberkahan rahmat dan inayah taufik dan hidayahnya sampai saat ini kita sama-sama dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi di mushola yang sama-sama kita rindukan. Bagian daripada kecintaan yang Nabi pastikan bagi mereka akan mendapatkan 7 golongan, di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut, kecintaannya senang ketika duduk di tempat ibadah seperti musola. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita sekalian dalam kita seluruh rangkaian amal ibadah yang baik yang maktubah maupun yang maktubah yang telah sedang dan akan datang mendapatkan imbalan yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan kepada kehadiran junjungan Allah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan tabi'in dan para tabi'in dan sampai kepada kita sekalian. Jamaah muslimin, alhamdulillah hari ini kita berada di penghujung yang telah 2020 dan kita telah masuk ke 2021.
22. Di tanggal 22 namanya Hari Ibu. 22 Desember ya. Hari Ibu namanya. Jadi Hari Ibu itu bagi umat Islam tidak harus setahun sekali. Hari Ibu itu sama waktu. Waktunya ketika kita selesai sholat, sedangkan menanti waktu mengingat masa atau merenungkan bagaimana apa-apa yang telah dinasihati oleh orang tua. Itu yang terpenting. Bukan setahun sekali, tapi bagi orang yang beriman, bagi umat Islam menyadari bahwa Hari Ibu itu adalah sahabat. Begitu pula baik di Muharramnya, di Hijriahnya maupun di Masehi, terutama bahwa di bulan 12 itu hitungannya, kalau setahun berarti hitungan 12 bulan. Sebulan hitungan hari, sebulan hitungan tanggal. Tanggalannya kalau Masehi hitungannya sampai 31, 30, 29, bahkan ada yang tanggal 28. Itu untuk hitungan sebulan. Sedangkan seminggu harinya 7. Dari hari Minggu ke hari Minggu, artinya tidak ada hari yang ke-8. Yang keempat adalah itu waktu. Apa artinya waktu-waktu itu? Dari awal, dari kosong kembali ke kosong, seperti itu. Kalau kita dari hitungan waktu sudah mampu menjaganya, memeliharanya, memolesnya, menservisnya, menertibkan, mengatur di waktu itu, tidak lagi nunggu untuk masuk setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, saban hari. Karena ayat Al-Quran itu jelas. Ayat Al-Quran itu jelas di dalamnya. Yang ayat ini sudah populer bagi kita semuanya. Bahkan kita hafal di atas ya, di luar kepala. Yaitu Allah sebutkan dalam surat Al-Asr wal Asri, demi masa, demi waktu, demi keadaan. Ada juga sebagian menafsirkan bahwa Al-Asri demi waktu asar, karena asbab nuzulnya. Di waktu asar itu mereka berbincang-bincang tentang kehidupan duniawi, yang pada akhirnya mereka melupakan prioritasnya untuk kepentingan ibadahnya. Maka turun ayat itu untuk memberitahukan kepada bahwa waktu asri demi waktu asar itu lafaz muslim, tidak bisa lafaz muslim. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Nah, di lain ditafsirkan oleh beberapa tafsir mengatakan bahwa demi masa. Demi masa itu bisa dikaitkan dengan demi keadaan, demi waktu, demi situasi. Sekon per detik tidak akan ada sesuatu yang terlewat oleh berbagai macam persoalan. Belum persoalan pribadi, belum persoalan rumah tangga, belum persoalan yang kita akan hadapkan dengan keluarga kita sendiri, dengan tetangga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Maka tiga hal ini muncul dengan kita bahwa hanya illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati, hanya orang yang beriman dan beramal saleh itulah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai pendidikan. Acuan kita sebagai pendidik, artinya tarbiyah. Yang kedua, bagaimana cara kita tahalli, tajalli. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita membangun wadah. Yang pertama adalah sebagai tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Dunia yang begitu luas. Sebagai pelajaran
pelajaran buat kita. Sekarang kita berada di musola yang tadi dikatakan bahwa musola yang sangat kita rindukan, yang kita cintai. Kita berada kestabilan di dalam keimanan kita. Kita berada penambahan kualitas amal soleh kita. Kita berada di tempat yang memang di dalam keimanan dan ketakwaan. Tidak mustahil setelah kita keluar berbagai macam nanti produk-produk yang akan kita temui lagi. Nah, disitulah sejauh mana kita mampu untuk mencapai tingkat pendidikan dan kita mengambil bagaimana keadaan. Kalau orang-orang yang formal sampai ke S-nya, ya, sampai ke tingkatan doktor misalkan, seorang profesor pun dia secara formal sampai ke tingkat itu, tetapi kehidupan kita yang selama ini berada di alam dunia ini, umur yang telah Allah berikan kepada kita yang harus kita mampu sekolah. Nah, sampai hari ini sekolah sudah hampir 1 tahun berhadap dengan COVID. Bukan cuma sekolah kita duduk di bangku saja, bukan sekolah saja kita duduk di kelas, naik kelas, tidak. Sekolah ini adalah sekolah diri kita dengan keadaan selama kita hidup di muka bumi atau di dunia. Kemudian yang kedua adalah kita tahan, kita masuk ke dalam wilayah yang namanya hutan. Kita sama-sama paham hutan itu di dalamnya berbagai macam jenis hewan, jenis binatang. Belum lagi tumbuh-tumbuhan, belum lagi hal-hal yang lain yang menakutkan. Itu berbagai macam itu. Ada harimau, ada macan, ada ular, ada kalajengking, ada macam-macam. Bagaimana cara kita mentahlikan, membebaskan diri kita daripada kecengkraman hutan rimbatan. Bisa kita bayangkan itu, kalau sehektar luas ke 1 hektar, kita mungkin tidak butuh 1-2 orang untuk membabat hutan yang begitu luas. Kita butuh tenaga, butuh pikiran, butuh segala-galanya, alat yang canggih untuk menghilangkan jenis-jenis hewan tadi, sehingga setelah sudah berhari-hari bahkan berbulan-bulan pun kita mampu untuk mentahlikan jiwa kita dari kesucian hal-hal yang demikian, maka kita akan satu lagi membuat satu wadah yang disebut dengan perahu. Di dalam kitab ada satu kitab yang namanya sederhana kitab, namanya kitab fikih. Siapa yang belajar kitab itu cukup untuk syariatnya luar biasa. Ada syaratnya asmaul saja. Di situ dibimbing kita, dinamai oleh seorang ulama dengan kitab Safinatun Najah. Safinah itu artinya perahu, Najah itu selamat. Saya teringat sebuah syair, di situ diterangkan bahwa tarjun najata walau tasluk masalika inna safinata la tajri ala yabis. Engkau ingin berada di atas keselamatan, karena untuk mencari selamat ini Pak, untuk akhir-akhir ini kita agak sulit. Apakah kita selamat kita berdiam di rumah juga belum tentu. Mungkin kita dengar, oh ini banyak. Kalau seandainya di muka bumi ini tempat yang paling istimewa, tempat yang artinya tempat dikatakan tempat kebaikan itu masjid. Sedangkan tempat yang paling kotor adalah pasar. Makanya kalau kata Umar bin Khattab, sebelum aku masuk di wilayah pasar harus belajar dulu. Belajar dulu ilmu pasar. Tempat yang paling kotor adalah pasar, tempat yang paling bersih adalah masjid. Kadang-kadang bisa sebaliknya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Bisa sebaliknya, di pasar itu bisa menjadi tempat yang bagus, di masjid bisa jadi tempat yang kotor. Nah, ini saya tidak bicara tempatnya, tapi oknumnya. Sungguh terjadi di tengah-tengah kita. Sama-sama jamaah, artinya tidak berjamaah. Betul tidak? Betul tidak? Berjamaah tapi hati tidak berjamaah. Yang satu merasa paling hebat, sehingga dia harus ke depan. Yang satu pintarnya gak enak sama yang lain, sakit hati. Padahal kita melaksanakan salat. Artinya secara fisik tempatnya bagus, tetapi kekeluargaannya, berjamaahnya kurang bagus. Justru di
banyak sekali kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dulu juga seorang yang golongan sahabat, golongan tabi'in. Ada sebagian mengatakan bahwa beliau termasuk golongan min auliya Allah. Satu ketika dia pengen berangkat musafir, ya artinya berjalan ke satu tempat suriah. Dia mampir di pasar. Lalu dia beli oleh-oleh. Artinya untuk hadiah. Dia datang kepada si penjual korma. Datangnya. Ditanya berapa? 1 kilo korma. Ditimbang. Berapa harganya? Sekian harga. Rupanya mau ditimbang. Si orang tadi, si wali tadi, masya Allah. Si orang soleh tadi luar biasa. Doanya mustajabah, ibadahnya tekun. Tidak pernah membiarkan waktu terlena. Hanya wujud rasa syukurnya kepada Allah. Tidak jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Upayanya semua luar biasa yang dilakukannya. Pada saat ada sedikit ya, artinya mungkin ada khilafahnya. Ternyata begitu korma telah ditimbang, rupa-rupanya mau ditimbang, satu korma yang keluar diambil oleh beliau, dimakan kormanya. Kormanya juga dibasuh. Begitu dimakan, ditimbang, dibayar, berangkat aja. Begitu berangkat mampirlah dia ke masjid. Tiba-tiba pada saat itu dia melaksanakan sholat. Setelah sholat dia berdoa. Rupa-rupanya di dalam dirinya itu hampir sedikit keyakinan sudah berguna. Artinya ini kemantapan dalam zauk keimanannya, rasa keimanannya yang ada di dalam dirinya. Kok kenapa dia bertanya dalam pribadinya, dalam dirinya? Kok kenapa enggak segini amat? Biasanya enak ibadah lezat ketika bermunajat, ketika berdoa, ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kok ngambang? Datang malaikat tegur dia, kamu lupa dengan satu biji korma yang ada engkau makan tanpa mengetahui kamu ngasih korma. Kalau kita sudah berapa korma yang masuk dalam perut kita? Jadi orang malaikat seperti itu. Setelah kembali ke kampung halamannya, dia minta izin kepada si penjual. Tanya dia, tempat balik. Begitu tanya, kira-kira ini yang penjual korma kok berubah? Orangnya kok bukan yang dulu saya beli. Begitu ditanya, apakah ini pindah tempatnya atau pindah orangnya? Ternyata yang si penjual itu bilang, ini mah tempat nggak pindah, ini korma tempat semula. Tapi yang dulu yang jual itu adalah orang tua kami. Sekarang kami melanjutkan penjualan orang tua kami. Nah kalau begitu saya minta dihalalkan satu biji korma yang dapat menghalangi lezatnya ibadah kepada Allah. Oleh sebab itu, para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sangat singkat ini, cobalah kita renungkan kembali betapa pentingnya ketika kita memasuki hari-hari seperti ini. Artinya bagi mereka yang beriman kepada Allah, tidak harus menunggu waktu. Dia berpacu di dalam waktu, dia menjaga dalam waktu. Berapa banyak waktu kita mulai terputusnya. Di pagi hari dia beriman kepada Allah, pada saat dia di sore hari iman sudah hilang dari dirinya. Berada di malam hari, begitu masuk di malam hari belum ada jaminan untuk iman itu berada di dalam dirinya. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita luangkan waktu untuk selalu bersemangat, untuk selalu bermujahadah di dalam mendapatkan meraih kelezatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu man kunna fihi wajada halawatul iman. Dari riwayat Al-Bukhari, beliau bersabda, ada 3 golongan. Ada 3 golongan bagi mereka yang akan mendapatkan kelezatan keimanan. Namanya zauk. Saya kemarin hari Jumat itu di
bercucuran air mata. Sambung ayat yang ke-31, tak tertahan lagi air matanya. Dia telepon untuk bertanya, kira-kira ini apa tandanya? Kita sudah sampai belum pakai kita baca Quran lagi zikir lagi sebenarnya. Ya Pak. Kalau kita nonton film India, benar-benar fokus India atau sinetron, kadang-kadang kita bisa betul nggak kita? Pernah nggak rasakan kita lagi nonton gitu, lagi fokus sinetron, ceritanya menarik Pak. Apalagi cerita seorang anak yatim, subhanallah. Tak tahan tuh air mata kita. Apakah itu termasuk air mata yang ikhlas atau tidak? Ini dia bertanya, saya baca Al-Quran itu sampai setingkat itu. Satu ayat yang ke-30 dia sudah berlinang air mata. Menyambung ayat 31, ternyata tak tahan lagi untuk berdarah. Saya sampaikan sama beliau, ini satu keistimewaan. Mohon izin Pak, satu keistimewaan. Kita ini pengen nangis susah Pak. Susah Pak. Karena kata Rasul ada dua mata yang akan menjadi saksi di yaumul kiamah. Aina ini dua mata yang akan menjadi saksi di yaumul kiamah. Mata yang pertama khasyatullah, takut karena Allah. Dan yang kedua, matanya selalu menjaga. Di malam hari ketika ada apapun yang datang berupa musuh, dia jalan kiri kanan seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang terdahulu. Menjaga tatanan tetangga kalau ada pertikaian, kalau ada maling, dia melek matanya di malam hari. Karena Allah, kedua mata itu akan menjadi saksi di yaumul kiamah. Ini susah pada saat kita baca Quran, apalagi Qurannya kita nggak tahu arti. Itulah kehebatan. Kalau kita tadi diterjemahkan oleh sinetron, oleh film, yang kita fokus, kita paham itu, kita paham dibuat nalar kita sehingga kita bisa meneteskan air mata. Tetapi ketika kita baca Al-Quran yang kita nggak paham, ngerti juga enggak, tafsirnya nggak tahu, asbabul nuzulnya paham, kita tidak paham. Tapi kenapa sampai setingkat bisa menangis? Saya katakan tidak semua dan tidak mudah semua orang ketika membaca Al-Quran dia bisa berlinang air mata. Itulah salah satunya zaul. Apa itu Zat? Zaul itu kelezatan. Bukan dibikin-bikin, bukan dibuat-buat. Kadang-kadang kita bisa ikut-ikutan. Pada saat kita zikir, pada saat kita baca Al-Quran, maaf, kadang-kadang kalau yang gak tahan kita, ketika yang pemimpinnya udah nangis, pasti kita juga merasa nangis. Nah kesedihan itulah mutlak atau tidak lillahi ta'ala, itu akan dirasakan oleh setiap individu. Maka dia tanya, apakah arti nangisnya tadi kira-kira masuk ke kategori nangis karena Allah? Saya terjemahkan Al-Quran, saya bacakan, saya bilang pas untukmu dan keistimewaan untukmu. Itulah tanda dikala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, jelas realitas fakta yang ada. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika disebut nama Allah akan terasa getarannya. Kemudian dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran akan bertambah keimanan. Itulah hebatnya Al-Quran. Kalau kita baca komik, baca majalah, baca buku, kelihatan bahasa kita paham itu bahasa. Sedih atau tidak sedihnya sampai tingkat kesedihan karena kita paham. Inilah jauh lebih hebat ketika Al-Quran tidak paham, artinya nggak ngerti,
qalbun, yang kedua fuad. Maaf kembar. Yang pertama qalbun, yang kedua fuad, yang ketiga sagafah, dan yang keempat sir. Ini tingkatannya, dan ini makom-makomnya. Tingkatannya qalbun digambarkan karangan sebagai Sahih Ratibul Hadar Al-Habib Alwi Al-Hadar, dan juga menggambarkan dalam sebuah kitab dan karyanya. Di dalam kitab Nasil Ibad, beliau menggambarkan bahwa tingkatan qalbun. Qalbun asalnya adalah qaluba, yang qalubu golban. Jangan dibaca kalban, kalau kalban gugur. Artinya apa? Qalbun itu dia abstrak. Ya, abstrak artinya ini tidak terbentuk, Pak. Qalbun itu tidak terbentuk. Tapi maka Nabi gambarkan supaya memberikan pemahaman kepada para sahabat. Nabi katakan bahwa di dalam dirimu ada segumpal darah. Cuma bahasanya segumpal darah, di dalam itu abstrak. Di situ ada kemuhammadan. Sifatnya itu tingkatan qalbunnya. Maka dari itu kata beliau Al-Hadad mengatakan bahwa putaran qalbun itu lebih dahsyat daripada gejolaknya ketika kita memasak airnya. Lalu kalau kita masak air sampai 100 derajat, itu gelembungnya air itu seperti apa? Bahkan hati itu gejolaknya lebih cepat daripada putaran air yang mendidih mencapai 100. Kalau kita nggak hati-hati, kan ada bacanya, Pak. Ketika kita tasyahud akhir, coba dilihat dia terakhir. Bisa kita baca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Satu lagi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala taatik. Ya musyrifal qulub, tsabbit qalbi ala taatik. Wahai yang memutar balikkan hati. Nah, makanya hati itu kadang-kadang ya kita muncul, Pak. Tapi kalau hatinya sudah terjaga, insya Allah ada muncul sesuatu yang tidak mengenakan, dia kembalikan kosong, Pak. Karena abstrak tadi. Karena di dalam itu ada yang kemuhammadannya, dia berada di dalam latifah. Jadi maka dalam ilmu Thariqah itu dibilang, Pak, memberikan pelajaran bahwa sampai ketika Thariqahnya itu menggambarkan bahwa ada latifah. Latifah itu di dalam diri ada 7 latifah. Latifatul qalbi, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul syir, latifatul ruh, latifatul nafsul naftika, latifatul kullu jasad. Kalau seluruh jasad tubuh sampai ke dalam, itu latifah. Dan mereka sudah menempatkan latifah, sehingga dari makomnya, dari alam nasut sampai ke alam jabarut, sampai ke alam malakut, sampai ke alam lauhut. Dan kita baru sampai ke tingkat itu ya, 500 tahun lagi ya, belajar ke sana. Itu sudah terlewat para aulia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Sayyidul Qutb Syaikhul Qadir Al-Jalani bisa menggambarkan, bayangkan, Pak, di dalam Manqabah beliau bisa melihat sosok setan saja mengaku dirinya sebagai Jibril. Sekarang ini banyak yang kalah, Pak. Baru 40 hari, 40 malam dia berkhalwat. Karena dia seorang pelatih bulu tangkis, pemain bulu tangkis. Dia mampu mengatakan setelah dia berkhalwat 40 hari 40 malam, dia mengatakan bahwa dia dijanjikan dan dia sebagai nabi. Ada juga yang tak kuat sampai mengaku Jibril. Nah, itulah kekeliruan mereka yang tanpa belajar kepada Babil ilm, tanpa belajar kepada Babil ma'rifah. Maka di dalam rentetannya mengenal syariat berapa lama, mengenal Thariqah berapa lama, mengenal hakikat berapa lama, juga kita mengenal daripada tingkat ma'rifah berapa lama. Baru kita mengenal lagi ada asma Allah, ada af'al Allah, ada sifatullah, ada zatullah, ada kalam, ada gaib, ada musyahadah. Ini tingkat-tingkat para sufi-sufi yang mereka sudah peringkat sampai ke alam lauhut menuju ke Rabbnya Allah Jalla Jalaluhu. Itulah yang telah merasakan keimanan sampai satu yang ultimatum kalau Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nillah. Takutlah kamu kepada firasat orang mukmin yang beriman, karena mereka
matanya sudah jeli, matanya sudah diisi dengan zikrullah, mata hatinya sudah ditalkinkan oleh mursyid, mereka tinggal mengamalkan saja zikir-zikir yang telah dibagi oleh guru-guru mursyidnya. Insya Allah. Itu yang pertama. Jadi ada 3 golongan. Golongan yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Orang-orang yang akan mendapatkan kelezatan keimanan, orang-orang yang akan mendapatkan kelezatan imannya, kata Rasul, adalah kecintaannya melebihi, tidak terlebihi oleh kecintaan selain daripada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah diprioritaskan dalam kehidupannya semata-mata cinta karena Allah, karena Islam itu tingkatan mahabbah, tingkatan yang paling tinggi. Kalau kata kita, seorang yang bisa dia cinta bila kita pandang orang itu, dari jauh kita pandang orang itu, lihat hidungnya mancung, rambutnya agak panjang, badannya memang sawo matang, bibirnya mungil, itu kita akan timbul rasa cinta. Ini berbicara tentang cinta, mahabbah, tingkatan Islam yang paling tinggi sampai saat ini terjawab oleh kita. Kalau bukan rasa cinta, tidak mungkin kita berada di musola ini. Yang kita sembah kepada siapa? Yang kita cinta kepada siapa? Inilah salah satu 3 golongan. Ini untung bagi jamaah Nurul Hasan. Amin ya rabbal. Ya 3 ini. Apa pertanyaannya? Sederhana. Kenapa hari ini kita cinta? Orang yang kita cinta kan harus dilihat dulu sosoknya seperti apa. Apalagi kita mencintai, ya, karena kita diberikan tempat, kita senang sama orang itu karena kita dikasih jabatan, betul nggak Pak? Kita cinta sama orang itu karena kita dikasih pangkat, kita bela-belain segala macam perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, karena demi jabatan, demi pangkat, demi duit, demi tahta, demi wanita, betul tidak? Cinta muncul, senang muncul, ini kita buat deh, kita poles kita. Seakan-akan kita orang alim, seakan kita orang-orang yang hebat, padahal cuma cinta kepalsuan saja, tapi jauh lebih hebat. Bayangkan, kita tidak pernah melihat sampai saat ini. Seperti kita baru belajar asma Allah, kita belajar sifatullah, kita belajar ilmu yang sampai diupayakan oleh kalangan-kalangan salafi, kalangan-kalangan wahabi. Mereka mengatakan ada uluhiyah, tauhidnya dipecah lagi mereka. Kita uluhiyah, rububiyah, mulkiyah, sifat asma wa sifat. Bagi kita al-Asy'ariyah, aswaja, Ahlus-Sunnah wal Jamaah, dengan belajar sifat 20, kita disalahkan oleh mereka. Silakan zakat tidak apa-apa. Sampai segitu kita bisa mengenal sifat 20. Ada wujudnya nafsiyah, ada yang namanya salbiyah, ada yang namanya ma'ani, ada yang namanya maknawiyah. Sifat 20 kita belajar. Sampai di mana kita menempatkan untuk memahami sifat-sifat itu. Kita memahami 2 kalimat syahadat, kita belajar syahadat Allah, kita belajar syahadat Rasul, sehingga mampu Rasul katakan itulah kelezatan keimanan. Tidak sembarang kita mendapatkan kelezatnya iman kalau kita tidak mengenal. Tidak mampu kita bisa menempatkan diri. Ya, kita kan sering sebut Allah Maha Suci. Sudahkah kita menjadi orang yang suci? Insya Allah pas semua baik. Kita mau tingkat bersih ya Pak. Jadi yang pertama adalah Allah wa Rasuluh. Allah wa Rasuluh ahabba ilaihima min siwa. Allah dan Rasul lebih, yang harus kita lebih. Jadi kalau orang yang cinta sama Allah dan sama Rasul itu sebetulnya dia itu mencintai diri sendiri Pak. Coba ngaji deh. Dalam itu orang kalau cinta sama Allah dan Rasul pasti dia sudah menyayangi diri sendiri. Makanya satu hadis Nabi sangat luar biasa hadis Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Tidak akan sempurna iman sehingga dia mencintai, ya kan? Allah Rasulnya. Wal mukminin lebih dia cinta daripada istri dan anak. Bukan kita mengabaikan istri dan anak, tidak. Justru karena kita belajar, karena kita mengenal, karena mahabbah kita kepada Allah dan Rasul, sehingga apa? Dampaknya adalah rumah tangga sakit
kita baik, tutur kata kita terjaga. Karena apa? Dampak dari itu, dari kecintaan Allah dan Rasul, maka pas bagi mereka merasakan kelezatan di saat itu ketika Allah dan Rasul ini menambahkan cintanya. Yang kedua adalah ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illallah. Tidak ada sesuatu yang dia cinta, sesuatu yang dia ingin, sesuatu yang dia gapai kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana Pak? Mengaji. Tidak semua dapat masuk Pak. Mau kemana Pak? Ngaji. Tidak semua memperoleh Pak. Kadang-kadang terbesitnya itu yang tadi maaf. Karena Allah itu bilang agak luar biasa, agak jadi mati. Saya ikhlas. Ini bahasa ikhlas. Belum tuh. Saya ridho. Enggak. Saya karena Allah, karena Allah. Sampai kapan? Ada yang bertanya. Gimana maksudnya? Sampai saat ini belum ikhlas, kerjakan terus. Mungkin belum ikhlas, lakukan dengan yang tidak ikhlasnya. Satu, syaratnya tuh istiqomah. Syaratnya besok lakukan, belum sampai. Nanti akan terbesit di dalam kolbun tadi. Naik ke tingkat hati, naik ke tingkat sagwa, naik ke tingkat sin. Nah, ini omongannya salah satunya. Kalau kau ikhlas apa kerjakan ini. Enggak kelihatan wujudnya, enggak kelihatan orangnya, enggak kedengar suaranya, tapi seakan-akan ngomong itu. Maka dengan sebab itu, dengan demikian bahwa yang tahu ikhlas atau tidaknya, yang tahu karena Allah atau tidaknya siapa? Dirinya sendiri. Untuk mencapai karena Allah akan terjawab ketika kita jalani dengan istiqomah. Di sana dalam Al-Quran disebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah tidak lain. Nah, tidak lain. Orang yang ikhlas itu ketika dia berada di dalam keikhlasan itu sendiri, Pak. Senang, kaya, senang. Miskin, percaya. Kaya, senang. Miskin, ikhlas gimana ibadah kita? Itu tadi. Kaya senang. Itu mah kita cuma jalan ini itu apa? Itu mah manusiawi ya begitu. Miskin terasa. Miskin. Kita salah apa? Tidak lupa saya. Satu-satu pakaian ganti sama istri. Orang miskin tapi hadirnya luar biasa ke masjid. Pulang pergi nggak pernah telat. Jamaah yang nggak pernah telat, nggak pernah telat, selalu datang lagi kita maaf. Satu ketika minta supaya jadi orang kaya kata Rasul cukup banyak alaika cukup untukmu. Walaupun engkau berada dengan kesederhanaan itu lebih hebat jauh lebih daripada ketika engkau dibutuhkan rakyat. Tidak Rasul, saya akan lebih bersyukur kalau duitnya banyak dikit mah ibaratnya tak betul katanya begitu. Kira-kira begitu lah kita. Kelihatan gitu, insyaallah kerja masih ada apa ya? Insyaallah. Jauh, jauh. Kayak langit dan bumi. Besar siapa saudara? Saudara tahu jangan dulu. Karena Rasul berikan perhatian, memberikan pelajaran sehingga dikasih seekor hewan. Hewan dipelihara lama-lama jadi berkembang biak. Satu lahir lagi, satu lahir lagi, satu lahir lagi. Besoknya begitu sholat asar, sahabat sudah di mana? Lagi ngurusin kambing. Katanya kambing banyak ibaratnya digetor. Jamanya udah mulai tidak, tapi waktunya masih lama-lama jam udah digali, waktunya sudah mulai berkurang. Harusnya asarnya jam 3,
seperangkat dulu mah datang sebelum jam 3 udah nongkrong di musola, udah nongkrong di mana? Panggilan dunia datang, pengakuannya lebih banyak uangnya, lebih rajin ibadah. Begitu diperkembangbiakan, hartanya udah banyak, duitnya udah banyak, waktunya sudah mulai entah. Ini kita ya, tapi insya Allah enggak ya, insya Allah. Bismillah, mudah-mudahan dilahirkan semuanya. Dan yang terakhir adalah wa ayyakuna ayyuhida fil kufri ba'da imkanahu Allahu minhu kama yaqulu ayyul fafina. Ini tidak penting lagi adalah ketika dia tidak ingin kembali sesuatu lakon hidupnya, izin Pak. Maaf ya Pak, ini berkaitan dengan kita semua, termasuk diri saya. Dia tidak akan ingin kembali dalam kekufuran. Saya berikan gambaran bahwa ini sudah terlewat lakon hidup kita. Kira-kira dulu pernah apa tidak nih? Kita bertanya untuk kita. Apa kita mungkin tidak pernah? Kalau saya mungkin sering bahasanya mangga tetangga, pernah ya? Itu dosa nggak bagi dia? Saya ingin tanya Pak. Ustaz Ibrahim jangan jawab. Ustaz Ibrahim jangan jawab. Dosa nggak bagi dia? Dulu deh. Kata orang pojok sana katanya, itu mangga dosa. Dulu kan kita nggak ngerti. Oke lah, itu jawabannya. Pernah nggak mengalami kelabu Pak? Pernah nggak kita mengalami lakon hidup kita yang hampir-hampir kita tergelincir Pak? Ini tidak bisa dibayar rasa syukur kita kepada Allah. Kita jaga ya. Iman itu kalau dikilaukan itu gak bakalan. Ya contohnya gak usah jauh-jauh Pak. Kalau kita angkut beras Pak, 50 kilo mungkin bisa kegeser itu walaupun kita gak angkut. Tapi kita usahakan minimal kita sudah tenaga kita. Ada beras yang kita bisa geser itu. Walaupun 50 kilo mungkin kapasitas kita. Kalau saya sih sekitar 30 kilo lah masih bisa ke bawah. Kalau bapak mampu lah 50 kilo bisa pikul itu beras. Ini dari rumah ke musola langkahnya cuma 10 langkah Pak. Kagak pakai dipikul-pikul acak Pak. Beras kagak, jagung kagak, gandum kagak Pak. Kira-kira berat langkahnya Pak. Rantainya kagak ada, gemboknya kagak ada. Seakan-akan nunggu di kaki kita. Ada rantainya, ada gemboknya. Pikulan kagak ada, seakan-akan lebih berat itu pikul. Ketika mereka melepaskan semuanya itu yang saya katakan tadi, tahalli, tajalli. Apa artinya tahalli? Tahalli itu adalah menyingkirkan semua apapun literasi hidup, dikeluarkan sifat-sifat yang mahfudzah, sifat-sifat yang madhumah yang tercela. Kemudian dia tahalli dan dia kosongkan semua sifat-sifat yang ada di dalam tingkatan hati tadi. Kemudian tajalli. Begitu tajalli, maaf, mau ada duit kagak ada duit, mau kaya atau tidak kaya, tetap langkahnya mudah datang ke musola. Karena sudah tingkatan tajalli. Untuk mencapai tingkatan itu materi ya Allah. Maka kata Rasul tadi, seakan-akan dia tidak ingin kembali karena kelakuannya itu, lakonnya itu terlalu banyak berhubungan dengan berbagai macamnya dapat menghalangi kita. Tadi saya contoh seorang waliullah tadi, cuma satu butir korma saja dapat menghambat doa yang mustajab oleh Allah. Satu butir korma, berapa mangga yang telah kita habisi di tangan-tangan kita. Dulu masih tingkat remaja. Alhamdulillah, jangan sampai cermin buat anak-anak kita ke depan. Insya Allah kalau kita rajin ngaji, duduk sama orang-orang alim, duduk sama orang-orang baik, walaupun kita tidak dapat ilmunya, insya Allah ada titisan anak-anak kita ke depan akan cinta Allah dan cinta Rasul, akan cinta kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah dalam pisang singkat ini, banyak kalornya, banyak ilmunya, mudah-mudahan tidak menjadi satu apapun buat kita.
betul kita dihisab. Tidak ada orang yang memberikan dampak buat kita kecuali kita berubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib kaumnya kecuali kita sendiri yang akan berubah. Insyaallah ke depan yang terbaik buat kita sekalian. Sakinah mawaddah warahmah, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada berbakti kepada kedua orang tuanya, juga bermanfaat untuk agama nusa dan bangsa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kampung halaman kita ini dijauhkan bala musibahnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kuasanya dan senantiasa Allah jadikan imam kepala dan memberi bantu warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma. Teruskan jabatan